Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Zumrotun. Saya mengajar Akidah Akhlak di MTS Ma'arif Cikampuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sesi berikutnya, yaitu tentang karakter moderasi beragama dan kebangsaan. Materi bahasan pada kali ini yaitu tentang kesetaraan, anti diskriminasi, dan ramah lingkungan. Jadi, nanti kalian akan diperkenalkan apa itu kesetaraan, anti diskriminasi, dan tentang ramah lingkungan yang ada di MTS Ma'arif Cikampuh. Kita lanjut ke materi ya. Kalian masih ingat tentang Pancasila? Pancasila itu ada berapa? Ada 5 sila ya. Kalian masih ingat tentang sila kedua Pancasila? Ya, betul, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila tersebut mengajarkan kita untuk konsisten memiliki sikap hormat terhadap sesama, menghormati harkat dan martabat manusia dalam hidup sosial dan bermasyarakat, yaitu secara konkret menghormati dan menjamin terselenggaranya pemenuhan hak-hak asasi manusia. Dan sikap demikian mencerminkan sikap warga bangsa yang beradab. Oke, kita lanjutkan ya materi yang tadi. Kita lihat itu ada gambar apa ya? Ya, itu ada gambar anak sedang melihat keluar ya. Itu ada yang badannya tinggi, sedang, dan ada yang pendek. Nah, dari gambar di atas, apakah kita tega saat teman kita tidak bisa menikmati apa yang kita nikmati? Kita bisa melihat dengan leluasa, sedangkan teman yang lain tidak bisa melihat karena dia berbadan pendek. Nah, jadi kita sebagai teman yang tinggi harus bisa membantu teman yang badannya sedang atau pendek gitu ya. Nah, jadi makna kesamaan berbeda dengan makna keadilan. Kesamaan belum tentu mengarah pada keadilan. Tapi jika kita sudah mempunyai sifat adil, maka kita akan mudah untuk memiliki kesamaan. Contohnya, kita mencintai seluruh anggota keluarga dengan tidak berat sebelah, menjalankan hak dan kewajiban baik di lingkungan manapun dengan seimbang, berteman dan bertetangga dengan siapapun tanpa memandang latar belakangnya. Nah, itu kalian bisa baca. Melakukan perdagangan dengan jujur, seperti tidak mengurangi takaran timbangan. Mengadili suatu perkara hukum dengan sikap yang bijaksana dan keputusan yang adil seadil-adilnya. Dan kemudian memperhatikan kepentingan orang lain dan diri sendiri. Nah, kemudian untuk kalian nih, belajar dengan giat, tekun, dan rajin. Sebab menjadikan diri bodoh sama saja telah berbuat tidak adil pada diri sendiri. Jadi, kalian harus rajin dan semangat belajar ya, karena kalian masih jenjang pendidikannya. Kalian baru lulus SD atau MI. Nah, sekarang kalian masuk di MTS. Kalian harus semangat belajarnya. Jangan malas-malasan. Nah, kemudian kita lihat gambar berikutnya. Ini adalah gambar ada di kantin atau sedang memegang makanan. Nah, sedangkan yang satunya itu tidak memiliki makanan. Maka ini adalah sikap kita bagaimana? Yaitu saat kita membawa bekal makanan, tapi teman kita tidak membawa, maka kita diusahakan bisa membagi makanan tersebut. Nah, itu adalah contoh sikap adil. Kemudian kita lanjutkan lagi kepada pembahasan berikutnya, yaitu tentang kesetaraan. Nah, kesetaraan atau setara memiliki arti adalah sejajar, sama tingginya, sama rendahnya, sama tingkatannya,
sama kedudukannya, sama kualitasnya, sebanding, sepadan, seimbang, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kesetaraan sosial itu artinya adalah suatu tata politik sosial di mana masing-masing orang ada pada status yang sama di lingkup masyarakat atau kelompoknya. Kesetaraan sosial ini mencakup hal-hal seperti hak hukum, keamanan, kebebasan berpendapat, hak suara, dan hak-hak lainnya yang bersifat personal. Nah, sebagai peserta didik yang baik, menganggap remeh ciptaan Tuhan sama halnya mempermalukan diri kita sendiri. Nah, sikap meremehkan muncul karena kita menganggap diri sendiri unggul dari orang lain, berbeda level dan tidak setara. Misalkan, kalian merasa saya paling kaya, saya paling pintar, saya paling dan sebagainya. Itu tidak boleh. Nah, kemudian contoh lainnya adalah perbedaan antara si kaya dan si miskin. Misalkan dalam lingkup sekolah, semua peserta didik itu mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pembelajaran. Guru tidak diperbolehkan pilih kasih kepada peserta didiknya. Semua peserta didik sama dan setara. Jadi jangan khawatir, kalian belajar di sini akan diperlakukan sama oleh Bapak Ibu guru kalian. Nah, begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala itu memandang makhluknya itu sama karena yang membedakan itu adalah tingkat ketakwaannya. Kemudian lanjut lagi ke materi yang berikutnya yaitu anti diskriminasi. Nah, kalian pasti belum pernah atau pernah nggak kalian mendengar kata diskriminasi? Apa sih itu anti diskriminasi? Nah, Indonesia itu memiliki perbedaan ya. Kalian berada di pulau mana ini ya? Berada di Pulau Jawa. Nah, sedangkan di Indonesia itu ada berbagai macam pulau atau suku bahasa, suku bangsa, etnis, agama, bahasa, kesenian, dan kedaerahan yang dianggap sebagai karakteristik bangsa. Masyarakat Indonesia itu bersifat majemuk dan manusianya pada hakikatnya adalah sama dan sederajat. Misalkan kalian kalau jalan-jalan atau berada di luar Jawa, itu pasti kalian akan menemukan perbedaan. Misalkan ada perbedaan warna kulit, rambut, dan sebagainya. Ya, dalam lingkup kecil, misalkan kita di sekolah itu tempat kita mencari ilmu. Nah, sikap anti diskriminasi bisa dalam kegiatan pemilihan ketua kelas. Awalnya ketua kelas itu identik dengan laki-laki, tapi dalam kenyataannya perempuan itu bisa mengambil alih tongkat kepemimpinan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada diskriminasi dalam pemilihan ketua kelas karena perbedaan kelamin. Jadi, yang penting semuanya itu mampu, cakap, dan terampil dalam memimpin. Nah, kita lewat itu ya. Kemudian, kita menyanyi ya. Ayo kita menyanyi bersama. Kalian bisa sambil menyanyi ya di rumah ya. Kita setelin videonya. Ya, itu tadi adalah lagu Apuse. Apuse, kalian tahu ya lagu Apuse? Ya, kita lanjut lagi. Kenapa sih kalian diperkenalkan dengan lagu-lagu daerah? Misalkan lagu daerah tadi dari Irian Jaya, Apuse, dan lagu-lagu yang lainnya. Kenapa? Karena dengan menyanyikan lagu daerah, peserta didik ditanamkan di alam bawah sadarnya bahwa meskipun berbeda kita tetap saudara sebangsa. Nah, itu
Maaf, ke atas lagi. Ya, tadi itu adalah lagu Abuse. Dan kalian juga bisa menyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko ya. Nah, kalian bisa download di YouTube atau kalian bisa belajar lewat internet. Ya. Dengan menyanyikan lagu daerah lain, peserta didik ditanamkan di alam bawah sadarnya bahwa meskipun berbeda, kita tetap saudara. Meskipun kalian berbeda bahasa, punya lagu daerah yang berbeda-beda, tapi sebenarnya kalian itu adalah bersaudara. Karena Indonesia itu adalah negara multikultural ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah ramah lingkungan. Nah, seperti Islam mengajarkan bahwa ada 4 muamalah atau hubungan yang harus kita terapkan, yaitu kepada Tuhan atau kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada manusia, kepada diri sendiri dan kepada lingkungan. Tapi muamalah yang paling terakhir jarang sekali kita perhatikan meski setiap hari kita bersentuhan, yaitu bumi diciptakan oleh Tuhan atau Allah itu sebagai tempat berdiam diri seluruh makhluknya. Manusia apa? Bertugas menjadi khalifah di bumi ini, berkewajiban untuk merawat dan menjaganya. Hal ini tidak lepas dari manusia sebagai makhluknya yang paling sempurna. Jika tidak bisa menjaga dan merawat, bencana bisa datang kapan saja. Nah, seperti selama satu dekade terakhir ini, secara beruntun Indonesia itu didera berbagai macam musibah. Mulai dari tsunami Aceh, Palu, gempa bumi, kebakaran hutan, dan kabut asap yang menjadi agenda tahunan, tanah longsor, kecelakaan transportasi, hingga banjir yang tidak pernah surut di Jakarta dan sekitarnya. Nah, jarang sekali kita menyalahkan diri sendiri atau bencana yang terjadi. Introspeksi atau muhasabah menjadi hal yang pertama harus kita lakukan. Perilaku suka menyalahkan orang lain atau sesuatu membuat kita mempunyai sifat negatif thinking atau suudzon. Nah, seperti ada di gambar nih. Nah, itu gambar apa ya? Itu yang sebelah itu ada ibu-ibu dan anak sedang di atas jembatan membuang sampah sembarangan. Kemudian yang satunya apa? Ini pemerintah kerjanya ngapain aja sih? Nah, itu berarti tidak introspeksi diri. Itu apa? Kebanjiran itu bisa terjadi karena apa? Kalian yang membuang sampah sembarangan. Jadi, kalian harus bisa menjaga lingkungan kalian dengan hal yang paling kecil, yaitu membuang sampah di tempatnya. Nah, longsor yang terjadi juga karena apa? Kita terlalu berlebihan dalam mengeksplorasi kekayaan alam di hutan. Ya, kabut asap yang setiap tahun menjadi agenda rutin karena manusia enggan itu bersahabat dengan alam. Begitu juga terjadinya banjir karena kita suka membuang sampah bukan pada tempatnya. Nah, kelalaian manusia itu berakibat fatal. Nah, kita sebagai khalifah tak dijalankan terhadap perintah Allah. Menjaga keharmonisan sesama ciptaannya harus selalu digalakan. Ya. Nah, seperti lagunya Ebit ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mengikuti matsama berikutnya. Mudah-mudahan kalian bisa belajar di MTS Ma'arif Sikampuh ini dengan penuh semangat. Demikian tadi pemaparan dari saya tentang karakter moderasi beragama dan kebangsaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tentang 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.